menciptakan daya tahan dan daya tangkal masyarakat desa terhadap pengaruh ideologi radikal terorisme, BNPT menggelar sosialisasi awal program penggerak desa siap siaga di Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten pada 4 hingga 7 Maret 2025. Program ini merupakan bagian dari Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme atau RAN-PE dan Rencana Strategis BNPT terkait pemberdayaan masyarakat untuk memperkuat daya tangkal masyarakat terhadap ideologi radikal terorisme. Kepala Subdirektorat Kesiapsiagaan dan Pengendalian Krisis BNPT, Kolonel Infanteri Indra Gunawan, menjelaskan bahwa dalam pembentukan desa siap siaga ada 3 komponen yang harus dipenuhi oleh desa tersebut, yaitu tingkat kesadaran masyarakat, mendorong pengetahuan ekonomi desa, dan mendorong kualitas pendidikan di desa. Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya radikalisme terorisme, materi sosialisasi yang diberikan diantaranya bimbingan teknis tentang sistem rekrutmen dan pendanaan jaringan aktif radikal teror, dan pembuatan SOP tentang pencegahan terorisme di desa. Materi sosialisasi atau tepatnya materi BIMTEK dari kita ke penggerak itu ada beberapa materi. Yang pertama adalah materi tentang rekrutmen, bagaimana seorang jaringan aktif dari radikal teror ini merekrut masyarakat sehingga masuk bergabung ke dalam jaringannya. Yang kedua adalah pendanaan. Jadi bagaimana organisasi ini bisa tetap eksis, didapat anggaran dari mana, caranya dari mana. Yang salah satunya yang perlu masyarakat tahu adalah dari infak sedekah dari masyarakat-masyarakat melalui pemanfaatan yayasan-yayasan yang disalahgunakan oleh mereka. Kemudian materi yang ketiga adalah SOP, jadi warga desa kita wajibkan untuk membuat SOP sesuai dengan kebutuhan yang ada di desa tersebut, yang salah satunya SOP-nya adalah terkait dengan bagaimana penerimaan desa terhadap apabila warganya ada terlibat di dalam napiter dan kembali ke desa itu, apa yang harus dilakukan, ada treatment-treatment apa, salah satu SOP-nya itu. Sementara itu, mitra deradikalisasi sekaligus pemateri sosialisasi Haris Amir Falah menilai bahwa desa sering menjadi sasaran utama rekrutmen kelompok radikal. Desa itu sangat rawan karena memang berdasarkan pengalaman ya, para bomber lah ya, itu juga asalnya dari desa. Atau itu. Kemudian kedua, organisasi-organisasi radikal ekstrim ini mengambil sasaran bagaimana dia mampu merekrut dan mengembangkan organisasinya, itu justru paling empuk dan paling strategis dari desa. Materi yang saya berikan itu adalah terkait dengan agar masyarakat, para penggerak ini mengerti tentang ciri-ciri atau karakteristik daripada kelompok radikal atau para aktivis yang terafiliasi dengan organisasi radikal ekstrim. Program ini juga mendapat dukungan dari pemerintah daerah setempat. Camat Menes Usep Sudarmana berharap agar program Desa Siap Siaga dapat menjadi langkah strategis dalam mencegah penyebaran radikalisme terorisme di masyarakat. Mereka juga sudah terberdayakan sekarang. Nah, dengan adanya program ini tentunya kami berharap desa, warga desa, aparatur desa bisa mengantisipasi hal-hal terhadap tindakan-tindakan terjadinya radikalisme dan terorisme tersebut. Nah, kalau desanya kita kuatkan begitu ya, melalui program Desa Siap Siaga ini, insya Allah ya, kita bisa mengantisipasi, bisa meminimalisir resiko atau terjadinya paham radikalisme atau terorisme tersebut. Pada tahun 2025, program Desa Siap Siaga dilaksanakan di 2 provinsi, yaitu Jawa Barat dan Banten.
Di Provinsi Banten, Desa Siap Siaga diterapkan di Kabupaten Lebak, Kecamatan Rangkas Bitung, dan Kabupaten Pandeglang, Kecamatan Menes yang mencakup 11 desa, yaitu Purwaraja, Cilaban Bulan, Alaswangi, Tegalwangi, Kenanga, Cigandeng, Ramaya, Murwi, Sukamana, Kuda Payung, dan Sidang Karya.